saya ajak sholat pertama jadi wakil, saya tahajud di sini sama saya, sholat tahajud sama saya. Nah terus anaknya pengen bisa lancar ngaji gitu kan, nah tahajud di sini saya bawa di tiang 4 itu sholat tahajud dapat 3 hari. Terus anaknya naik ke atas, saya bilang, ibunya bilang, Pak Haji itu anak saya, biar aja Bu, nggak apa-apa, biarin nggak apa-apa, kan turun sendiri, naik ke atas turun. Begitu turun dia bilang, cerita sama ibunya, tadi makanya naik ke atas ada suara orang ngaji enak bener kata dia gitu. Cuman pas sampai ke atas nggak ada, cuman Al-Quran aja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Muhammad Yusuf. Keluarga besar dari Pangeran Jayakarta. Sejarah Kampung Jatinegara Kaum ini dengan adanya Pangeran Jayakarta dan Masjid Pangeran Jayakarta dinamakan Masjid As-Salafiyah. Masjid As-Salafiyah. Sejarah Pangeran Jayakarta ada di Kampung Jatinegara Kaum ini, dia hijrah dari Sunda Kelapa. Karena benteng pertama Pangeran Jayakarta di sana waktu melawan Belanda. Setelah di sana dia hijrah kemari, bikin kekuatan lagi di sini sampai membuahkan keturunan, sampai membuat masjid di Jatinegara Kaum. Masjid Jatinegara Kaum ini dibangun pada tahun 1620 oleh Pangeran Jayakarta dan terus diteruskan oleh Pangeran Sogeri, diteruskan lagi oleh Pangeran Surya, diteruskan lagi oleh Tubagus Arya Kasim sebelah Tunggara, dan terus sampai ke keturunannya sampai sekarang. Pangeran Jayakarta ini adalah yang memberikan nama Jayakarta. Dulu pertama kali Jakarta ini adalah namanya Jayakarta. Jayakarta itu ngambil dari surat Al-Fat, artinya kemenangan yang nyata, yang diberi nama oleh Pangeran Jayakarta. Kemenangan yang nyata, kemenangan yang sempurna. Nah, karena Belanda itu dikalahkan oleh Pangeran Jayakarta. Gubernur Belandanya itu dibunuh oleh Pangeran Jayakarta. Bukan mati penyakit kolera, bukan. Di sejarah kan penyakit kolera matinya, padahal dibunuh pakai keris Pangeran Jayakarta. Dia malu gitu. Jadi dulu di di Jakarta ini bukannya Batavia. Memang Batavia itu benar Batavia, tapi Batavia itu bukan nama Betawi, bukan asal kata Betawi, bukan. Batavia itu adalah ibu kota Belanda. Sampai sekarang Batavia itu ibu kota Belanda. Dipindah kemari sama Belanda. Ya Pangeran Jakarta nggak suka. Ini mau diambil sama dia, Indonesia ini sama Belanda. Ya diperangin lah.
waktu Pangeran Jakarta itu setelah dikepung sama Belanda, karena ada salah satu pengkhianat orang Indonesia itu, pengikut Pangeran Jakarta itu ada yang mengkhianati Pangeran Jakarta, ngasih tahu sama Belanda, memang dijanjikan sama Belanda, sengaja diadu domba mau dipecah belah sama Belanda. Barang siapa yang tahu rahasia Pangeran Jakarta akan satu akan dijadikan raja, keduanya akan diberikan kekuasaan separuh pulau Jawa. Dikasih tahulah sehingga Pangeran Jakarta terkepung sama Belanda. Tapi Pangeran Jakarta tahu bahwa itu sudah dibocorkan, tahu. Akhirnya Pangeran Jakarta ambil sorbannya, ditaruhlah di sana di kota tuh, kan ada makamnya saya juga. Ditaruhlah sorbannya sama Pangeran Jakarta. Sorbannya itu menurut penglihatan Belanda, Pangeran Jakarta itu masuk ke dalam sumur. Jadi ditembakin tuh sumurnya, diurup sumurnya. Jadi di sana dibuatlah makam Pangeran Jakarta, di sana ada. Nah, Pangeran Jakarta atur lagi siasat kemari, mundur ke sini, yang nyusun kekuatan lagi. Setelah udah ada kekuatan, baru serang lagi ke sana. Melalui sungai ini. Ini kan sungai ini Ciliwung, terusnya ke Citarum. Gitu. Jadi makanya di situ ada, di sana di daerah Priuk sana lagi, di situ ada namanya Kampung Pecah Kulit. Nah, itu Kampung Pecah Kulit itu sejarah pengkhianat. Jadi si pengkhianat itu bukan dikasih hadiah sama Belanda, diikat sama kuda, tangannya satu kuda, kakinya satu kuda. Jadi 4 kuda, yang 2 ke sini, yang 2 ke sini. Nah, kudanya itu dipecut. Jadi copot tuh. Tangan copot, kaki copot, yang 2 ke sana, yang 2 ke sana. Dinamain itu namanya Kampung Pecah Kulit. Copot dari kulit maksudnya. Ini makam Pangeran Jakarta. Iya. Ini anaknya. Nah, ini cucunya. Pangeran Laut. Nah, Pangeran Laut. Ini Pangeran Surya, cucunya. Kalau ini ponakannya, Pangeran Sogeri namanya. Ini bapaknya Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Sogeri bin Sultan Ageng Tirtayasa yang di Banten. Ini istrinya. Istri namanya Ratu Rafiah, anak dari Pangeran Sangiang Raden Sarip. Jadi bangunan masjid itu yang aslinya adalah kubah yang di atas, yang depan sini di atas, depan 1, sama tiang yang di tengah, depan 4, terus sama mimbarnya. Mimbarnya itu buat khotib itu, nah itu asli, sama tongkatnya. Gerbang ini baru, dulu gerbang di sini nih, gerbangnya ke sini nih dulu gerbang. Banyak di sini cuma ada tongkat aja sama tasbih. Nah, yang lainnya pada mana? Di museum kan, taruh sama pemerintah di museum. Jubah, yang macam keris. Kita juga ada, pusaka-pusaka yang lain ada, cuma dipegangin masing-masing.
Dan ini kan dicagar budayakan sama Gubernur Sadikin tahun 68 ini, mulai dicagar budaya. Tahun 68, 98 sama Sadikin. Tadinya mau dibikin kacauan, dia cuma orang sini nggak mau. Orang turun sini. Makanya di sini itu lahir di Jakarta, bapak saya, kakek saya, kakeknya kakek saya lahir di Jakarta. Di sini paling antik, jadi keturunan pengen Jakarta ini paling antik. Lahir di Betawi tapi bahasanya bahasa Sunda. Bahasa sehari-hari bahasa Sunda. Di sini iya, bahasa sehari bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Makanya dia nggak mau dibilang Betawi. Nggak mau, ya bahasa sehari bahasa Sunda, bahasa sehari-harinya. Prabu Siliwangi nanti ada di satu kota, ada satu desa, itu tinggal di ibu kota, di tengah-tengah kota maksudnya. Nanti itu bahasanya tersendiri, bahasa Sunda. Ya ini, jika bakal dari Pajajaran ini, sisa-sisa Pajajaran ini. Saya udah lama sih itu ya. Dia saya ajak sholat pertama jadi wakil. Saya tahajud di sini sama saya, sholat tahajud sama saya. Nah terus anaknya pengen bisa lancar ngaji gitu kan. Nah, tahajud di sini saya bawa di tiang 4 itu sholat tahajud. Dapat 3 hari. Terus anaknya naik ke atas. Saya bilang, ibunya bilang, Pak Haji itu anak saya, biar aja nggak apa-apa, biarin nggak apa-apa. Ntar turun sendiri, naik ke atas turun. Begitu turun dia bilang, cerita sama ibunya, tadi makanya naik ke atas ada suara orang ngaji enak, benar kata dia gitu. Cuman pas sampai ke atas nggak ada, cuman Al-Quran aja yang terbuka gitu. Dia turun, besoknya ngaji lancar. Kelebihannya di situ, kelebihannya di situ. Maka dibilang sama para ulama juga, sebagus-bagusnya sholatlah di masjid yang dibuat oleh para wali. Karena kenapa? Kalau wali itu membuat masjid itu satu tujuannya untuk mempersatukan umat. Ya. Orang banyak yang jarah kemari, banyak yang salah, banyak. Dia datang kemari minta ke makam. Padahal datang kemari jarah itu artinya pertama kita supaya kita ingat mati. Kedua kita mendoakan kepada ahli kubur ini. Doakan apa? Kita baca Yasin kek, baca Fatihah kek, macam-macam lah ya. Itu setelah itu mendoakan ya udah. Namanya perbuatan baik akan hasilnya juga akan baik. Banyak orang datang sini, banyak kan orang yang model begitu, banyak kan jarah dalam keadaan susah. Jarah, minta nih. Memang dikasih siapapun sama Allah dikasih. Jangan tinggalin sholat. Keduanya sering bertawasul ke para wali, kirim Fatihah setiap hari, minimal sejumat sekali lah. Tiap malam Jumat kirimin Fatihah semuanya para wali. Itu cuma 2 itu aja juga udah. Artinya udah nanti Allah akan arahkan itu. Ada 3. Pertama jangan tinggalin sholat. Keduanya kita sering tawasul. Dan ketiganya bakti kedua orang tua. Udah itu cukup. Hidup berkah. Jadi kalau makam aulia ini jadi begini. Anak muda itu tidak boleh lupa sejarah. Nggak boleh melupakan sejarah, nggak boleh. Satu contoh, kalau orang melupakan sejarah pasti akan tersesat.
para ulama, para aulia, kan sejarah dia kan memperjuangkan, mensiarkan agama. Kita kirimin Fatihah. Walaupun kita nggak kenal siapa namanya nih, tanya-tanya kan situ ada. Di mana nih di Masjid As-Salafiyah menyapa ini namanya siapa-siapa yang tanya, kirimin Fatihah. Di Masjid Banten siapa namanya, kirimin Fatihah. Di Sunda Gunung Jati tanya siapa namanya, kirimin Fatihah. Guru-guru ngaji tetangga siapa ya kan, yang memang benar-benar dia guru ngaji, kirimin Fatihah. Itu sejarah. Tanpa ada dia nggak bisa. Yang mengajarin ngaji, yang ngajarin sholat, yang ngajarin sifat 20, macam-macam. Jadi jangan lupa sejarah, nggak boleh. Termasuk para wali aulia itu adalah sejarah. Kita anak muda sekarang harus begitu, jangan. Jadi kalau dunia, janganlah kau kejar dengan dunia. Kalau butuhan dunia, jangan karena kau pakai dunia. Tidak akan menemukan kebahagiaan. Kalau urusan dunia, kerjalah dengan akhirat. Apa akhiratnya? Jangan tinggalin sholat, itu akhiratnya. Dan pada suatu ketika masjid ini dipoto untuk kepentingan majalah atau koran, maka terlihat ada sosok di gambar masjid lama itu berdiri, tetapi tidak napak kakinya, begitu tertangkap kamera ada dalam sebuah